never be easy. Looks a lot bigger up close. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Iman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film yang menegangkan berjudul Fall, rilis pada tahun 2022. Film Fall disutradarai oleh Scott Mann yang juga menulis naskah bersama Jonathan Frank. Film Fall rasanya kurang cocok bagi Anda yang memiliki akrofobia atau fobia terhadap ketinggian. Pasalnya, film ini didominasi dengan adegan di ketinggian sejak awal film hingga akhir. Mari masuk ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan adegan Becky dan sama Hunter memanjat tebing. Becky sama dan baru saja menikah, sedangkan Hunter adalah sahabat mereka berdua. Ketiganya sama-sama pecinta panjat tebing dan suka menantang diri mereka. Sayangnya, nasib malang menimpa dan saat ia ingin menancapkan bagian dari harnesnya di sebuah lubang di tebing tersebut. Ternyata lubang itu adalah sarang burung yang langsung mengagetkan dan awalnya, ia terjatuh dalam kondisi tubuh masih tersangkut pada harnes yang terhubung dengan tubuh Becky. Dan meminta Becky melepas tali penghubung itu agar ia bisa menjatuhkan diri ke bagian tebing yang aman untuk berpijak. Setelah Becky melepas penghubung itu, ternyata dan gagal berpijak hingga ia jatuh dari ketinggian dan tewas seketika. Becky dan Hunter shock atas kejadian itu, terlebih Becky yang mengalami trauma mendalam. Selama hampir setahun, Becky terus-terusan bersedih dan minum minuman. Hidupnya berantakan, rumahnya juga berantakan. Hingga pada minggu ke-51, ayah Becky yang terus berusaha menghubungi putrinya akhirnya membuntuti ke sebuah bar. Becky marah-marah lantaran sang ayah menyebut bahwa dan bukan sosok pria yang baik. Beberapa hari kemudian, Hunter tiba-tiba datang ke rumah Becky dan menyebut ia diperintahkan ayahnya untuk menemani Becky. Hunter pun mengajak Becky memanjat menara radio setinggi 600 meter yang sudah lama tak terpakai. Becky tentu saja menolaknya lantaran ia masih dalam kondisi trauma berat. Namun, Hunter berusaha meyakinkan Becky untuk kembali bangkit menjalani hidup dan harus bisa melawan rasa takutnya. Becky akhirnya luluh dan kedua sahabat ini setuju untuk memanjat menara besi tersebut yang akan ia jadikan tempat untuk menebar abu jenazah dan Becky jadi tahu kehidupan Hunter setelah kepergian dan, yakni menjadi YouTuber dengan konten memanjat tebing namun dengan image seksi. Sosok seksi yang ia namai dengan Danger D ini sangatlah jauh dari kepribadian Hunter yang asli. Namun, Hunter berusaha meyakinkan Becky untuk kembali bangkit menjalani hidup dan harus bisa melawan rasa takutnya. Becky akhirnya luluh dan kedua sahabat ini setuju untuk memanjat menara besi tersebut yang akan ia jadikan tempat untuk menebar abu jenazah dan Becky jadi tahu kehidupan Hunter setelah kepergian dan, yakni menjadi YouTuber dengan konten memanjat tebing namun dengan image seksi. Sosok seksi yang ia namai dengan Danger D ini sangatlah jauh dari kepribadian Hunter yang asli. Saat berjalan mendekati menara, mereka melihat koyote sekarat yang dimakan oleh dua burung kondor. Hal itu adalah pemandangan mengerikan bagi Becky, namun Hunter malah memfotonya demi konten. Tibalah saatnya Becky dan Hunter harus memanjat menara yang luar biasa tinggi itu. Becky sempat kembali menolak dan merasa tak berani untuk memanjat, namun Hunter lagi-lagi berusaha meyakinkannya. Dengan tubuh gemetar, Becky akhirnya menyusul Hunter yang memanjat terlebih dahulu. Selama proses memanjat, terdengar suara besi tua dari menara yang terkoyak seolah keberatan untuk menopang tubuh dua wanita itu. Namun, Hunter tetap cuek dan terus menyemangati Becky agar terus memanjat. Setelah sempat istirahat untuk minum, akhirnya mereka melanjutkan memanjat. Bagian atas menara ternyata berupa tangga luar sehingga keadaan semakin menantang, ditambah angin berembus semakin kencang. Di ketinggian, sempat beberapa kali terjadi pergolakan batin dalam diri Becky yang ketakutan. Namun, Hunter tetap cuek dan terus menyemangati Becky agar terus memanjat. Hingga akhirnya kedua sahabat itu berhasil memanjat hingga ke ujung menara. Hunter sempat mengabadikan mereka berdua dengan drone dan ponselnya dalam berbagai pose yang berbahaya. Hunter begitu bangga pada Becky yang akhirnya bisa mengalahkan rasa takutnya. Becky pun segera menebar abu jenazah dan dari atas. Mereka berdua masih menikmati pencapaian itu hingga tangga luar yang berada di sisi atas menara jatuh. Becky dan Hunter terjebak di atas menara dengan pijakan hanya selebar 1 meter.
Tangga sisi dalam menara puluhan meter jauhnya di bawah mereka. Tas Hunter juga jatuh di bagian parabola menara. Becky langsung frustasi ketakutan, sedangkan Hunter berusaha tenang meski ia juga ketakutan. Keadaan semakin gawat kala mereka menyadari dalam ketinggian 600 meter ini sudah tidak ada sinyal ponsel. Mereka menemukan flare gun serta teropong di bagian atas menara itu. Flare gun akan digunakan jika keadaan sudah mendesak. Mereka melihat dengan teropong ke sekitar, di mana tak ada apa-apa selain lahan gersang berhektar-hektar. Hunter awalnya punya ide untuk menurunkan ponselnya ke bawah dengan tali agar bisa meraih sinyal namun percobaan itu gagal. Akhirnya Hunter memasukkan ponsel ke sepatu dan menjatuhkannya agar bisa mendapat sinyal di dasar menara. Namun tak ada reaksi apa-apa hingga hari berikutnya saat petang, mereka melihat seorang pria bersama seekor anjing di bawah menara. Tentu saja, teriakan mereka tak mungkin terdengar, akhirnya Becky melempar kedua sepatunya untuk memberi tanda pada pria itu. Pria itu malah menjatuh dan menuju ke sebuah van tua bersama seorang pria lain. Becky langsung menembakkan flare untuk memberi tanda sambil menyalakan flash di ponselnya. Benar saja, kedua pria itu mendekat ke arah mobil Hunter. Namun tak disangka, kedua pria itu malah mencuri mobil Hunter dan kabur. Dalam keputusasaan, kedua sahabat itu jadi saling curhat lantaran sudah hampir setahun tidak berkomunikasi. Becky agak terkejut saat Hunter mengakui bahwa alasannya menjadi YouTuber adalah supaya tak terus-terusan bersedih memikirkan dan saat itu Becky berpikir bahwa Hunter adalah sahabat yang baik sampai tewasnya dan pun ikut membuatnya terpukul. Namun setelah ia melihat tato di kaki Hunter dan ekspresi Hunter di video pernikahannya, Becky menyadari ada yang tidak beres. Terungkaplah bahwa Dan dan Hunter diam-diam menjalin hubungan asmara selama 4 bulan di belakang Becky. Hunter menyebut Danlah yang memulai dan Hunter memutuskan untuk mengakhiri karena ia menyayangi Becky. Becky baru tersadar bahwa ayahnya benar soal keburukan Dan. Keesokan harinya, Hunter nekat untuk mengambil tasnya yang tersangkut di parabola menara. Aksi itu sangatlah berbahaya, namun Hunter tak ada pilihan lantaran segala perlengkapan yang bisa menolong mereka ada di tas itu. Tindakan berbahaya untuk mengambil tas itu tampak berjalan cukup mulus meski ada berbagai rintangan. Tanpa disadari Becky, semua itu ternyata adalah ilusi. Dan film pun selesai. No. Every moment. You have to do something.